Selamat berjumpa kembali dengan materi Adobe InDesign. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai InDesign Environment atau area kerja Adobe InDesign. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk memulai program Adobe InDesign, kita bisa membuat dokumen baru terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol Create New. Nah, di sini akan muncul tampilan New Document yang terdiri atas Recent, Save, ya, kemudian Print, Web, dan Mobile. Recent menunjukkan bahwa ini adalah pengaturan ukuran sebelumnya. Kemudian ini adalah bagian dari pengaturan yang kita bisa simpan. Dan ini merupakan template ukuran apabila kita menggunakan fasilitas print untuk outputnya. Di sini ada letter, legal, tabloid, sampai compact disc. Kemudian di sini adalah pengaturan untuk standar website. Dan yang terakhir adalah ukuran standar untuk mobile. Di sebelah kanan, di sini terdapat opsi pengaturan tambahan. Di sini adalah untuk pengaturan penamaan file. Bisa kita isi terlebih dahulu, misalnya dengan nama latihan. Kemudian di bagian width, ini adalah untuk menentukan lebar kertas kerja kita. Apabila kita pilih A4, maka di sini akan langsung berubah ukurannya sesuai dengan template yang kita pilih. Seandainya kita ingin ukuran custom, maka di sini bisa langsung diatur atau diisi berapa jumlah atau lebar ukuran yang kita inginkan. Kemudian di sebelah kanannya terdapat pengaturan satuan ukuran. Bisa dalam milimeter atau sentimeter. Kemudian di bagian bawah untuk tinggi dokumen atau artboard, dan sebelah kanannya ada orientation yang bisa diatur untuk menentukan posisi kertas kerja atau artboard kita dalam posisi portrait, berdiri, atau landscape. Kemudian bagian bawah terdapat page atau menentukan jumlah halaman yang akan kita buat. Di sebelah kanan terdapat facing page. Apabila aktif, maka halaman yang terbentuk akan saling berhadapan atau kiri kanan. Ini berlaku untuk jumlah halaman yang lebih dari satu. Di bagian bawah terdapat start. Ini adalah untuk memulai halaman di halaman berapa. Kemudian di text frame, ini maksudnya adalah untuk membuat area teks yang berkesinambungan atau berkelanjutan atau sama di setiap halamannya. Kemudian di bagian bawah ada kolom, berapa jumlah kolom yang bisa kita atur dalam sebuah layout. Ini menunjukkan kolom gutter, jarak antar kolom yang dibuat apabila kolomnya itu lebih dari satu. Kemudian ada pengaturan margin, bagian atas, bagian bawah, bagian inside atau tepi dalam, outside atau tepi luar. Kemudian ada bleed and slug. Bleed menunjukkan penambahan area kerja yang berhubungan dengan kebutuhan pemotongan kertas. Biasanya bleed akan ditambahkan antara 3 sampai 5 mm. Untuk slug juga sama, ini akan menambahkan area ke arah luar
yang berfungsi untuk memberikan informasi tambahan apabila ada perintah atau komen untuk kebutuhan cetak. Apabila pengaturan ini sudah dianggap cukup, kita bisa klik tombol Create, sehingga akan muncul tampilan InDesign seperti ini. Untuk yang di bagian atas, terdapat menu-menu utama atau menu bar yang terdiri dari File, Edit, Layout, Type Object, Table View, Window, dan Help. Menu utama ini berisi mengenai sub-sub menu yang di sebelah kanannya terdapat sebuah shortcut yang bisa kita hafal supaya mempercepat proses pekerjaan. Di bagian bawah terdapat panel kontrol yang bisa kita aktifkan atau tidak di bagian sini. Kemudian di sebelah kiri terdapat toolbar atau toolbox. Kemudian di sebelah kanan terdapat panel properties, atau kita juga bisa memunculkan panel-panel yang ini semua bisa dimunculkan dari menu window, misalnya info, layer, link, dan sebagainya. Panel ini bisa kita sembunyikan dengan mengklik tombol yang ada di kanan atas ini. Di bagian bawah terdapat status yang digunakan untuk masing-masing, misalnya untuk tampilan 100%, jumlah halaman, atau apabila kita ingin berpindah halaman ada di sini. Kemudian informasi-informasi tambahan. Dalam Adobe InDesign terdapat fasilitas yang namanya Preference. Ada di dalam menu Edit, Preference. Nah, di sini digunakan untuk kebutuhan pengaturan, misalnya interface, scaling, type, pengaturan grid, pengaturan guide. Kemudian di sini ada dictionary, kita menggunakan bahasanya apa, dan sebagainya. Nah, di sini juga bisa untuk pengaturan satuan ukuran untuk rulernya, misalnya milimeter kah atau sentimeter. Untuk menyimpan file Adobe InDesign, kita bisa memilih file save, kemudian di sini kita bisa langsung memberikan nama, dan terdapat 3 buah format yang bisa kita pilih. Apakah dalam bentuk InDesign dokumen, template, atau versi yang di bawahnya. Untuk membuka dokumen, kita bisa memilih file open. Nah, di sini tinggal langsung memilih nama file yang akan kita buka. Ada 3 opsi pilihan, normal, original, atau copy. Pilihan normal itu berarti kita ingin membuka dokumen aslinya atau copy dari template. Apabila kita memilih original, berarti di sini untuk membuka dokumen maupun template aslinya.
Kalau kita pilih copy, berarti kita akan membuka copy dokumen maupun template. Jadi bukan file aslinya. Kemudian hal yang perlu kita ketahui untuk membuka file dari program lain yang berbasis program tata letak, misalnya Quark Express, akan dikonversi menjadi text frame di InDesign. Kemudian apabila ada tabel akan dikonversi, style dan color profile juga akan dikonversi. Apabila kita ingin mengubah jumlah kolom dan margin yang sudah terbentuk dokumennya, kita langsung pilih layout, margin and column. Maka di sini langsung bisa kita edit. Apabila kita mengisi dari sini, kemudian kita klik di tempat yang lain, maka semuanya akan berubah karena di sini ada pengaturan untuk ukuran yang sama. Apabila marginnya berbeda setiap sisi, ini harus dinonaktifkan. Misalnya bagian atas 30, bagian inside 30, bagian bawah 35, bagian luarnya 35. Di sini langsung terlihat hasilnya. Kemudian untuk pengaturan kolom ada di sini, dan gutter adalah jarak antar kolom. Baik, jadi demikian materi mengenai InDesign Environment. Apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan, silahkan diisi di kolom komen. Sekian dan terima kasih.